أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من عبادك الصالحين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa mendapatkan kemudahan, keberkahan, kesehatan lahir batin. Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima semua amal ibadah yang kita lakukan, khususnya ibadah puasa, siyam wal qiyam di bulan Ramadan ini, dan Allah tetap berikan kita kekuatan untuk bisa menyempurnakan ibadah dan terutama ibadah puasa di bulan ini dan juga ibadah-ibadah yang lain dalam keadaan sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Para bapak saha ibu ingkang kula mulyakaken, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang iktikaf, di mana iktikaf merupakan ibadah yang sangat direkomendasikan untuk dilakukan oleh umat Islam, khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan hari ini kita berada di Ramadan tanggal pinten? Tanggal 20 nggih. Tanggal 20. Berarti lek posoe sampun hari ke-20, riyadine kirang pinten-pinten? Kirang sedasa dinten. Allah alam, nanti nunggu pengumuman sidang isbat pemerintah. Yang jelas Ramadan entah 29 atau 30 hari, yang jelas hari rayanya tanggal 1 Syawal ya. Nah, nanti Jumat nopo Sabtu nenggo keputusan pemerintah. Intinipun 10 hari terakhir Ramadan merupakan kesempatan besar bagi kita untuk meningkatkan ketaatan dan ibadah, khususipun iktikaf. Maka hari ini kita akan membahas tentang ketentuan dan keutamaan ibadah iktikaf menika. Ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian iktikaf, takriful iktikaf. Yang kedua, disyariatkannya iktikaf atau dalil disyariatkannya iktikaf. 3, hukum iktikaf. 4, syarat-syarat iktikaf. 5, waktu atau durasi iktikaf. 6, iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan. 7, tentang hikmah iktikaf. 8, hal-hal yang diperbolehkan bagi seorang yang sedang beriktikaf. Dan ke-9 terakhir tentang hal-hal yang membatalkan iktikaf. Kuliah subuh hari ini tentang iktikaf dan ada 9 pembahasan tentang iktikaf. Masing-masing pembahasan dari 9 ini kita bahas 1 jam. Lek wonten songo berarti ngaose pinten jam? 9 jam.
diskon 98%. Ngomong dhewe tat 9 jam tinggal helm apa ruditen hamur ya. Yang pertama ta'riful i'tikaf, pengertian i'tikaf. Namanya pengertian, wonten pengertian lugawi, wonten pengertian syar'i atau istilahi. Pengertian secara bahasa dan pengertian secara istilah syariat. Secara bahasa, iktikaf niku napa? Luzumus syai' wa habsun nafsi alaihi. Netepi sebuah tempat untuk fokus melakukan sesuatu. Niku iktikaf. Netepi sebuah tempat, orang itu diam di sebuah tempat untuk fokus melakukan sesuatu. Secara syariat, iktikaf itu seseorang yang berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Berdiam diri di masjid untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Berarti ada hubungan antara pengertian secara bahasa dan istilah ini tentunya. Secara umum terdiri dari 2 unsur. Kalau tadi dimaksud bertempat di sebuah tempat, maksudnya ngiten masjid. Untuk fokus melakukan sesuatu, maksudnya untuk ibadah kepada Gusti Allah. Itulah pengertian iktikaf. Dan itu pembahasan ingkang nomor 1. Alhamdulillah sudah kita bahas 1 jam lamanya. Yang kedua, masyru'iyatul iktikaf. Disyariatkannya iktikaf niku dalile napa? Al-iktikafu amalun minal a'malil fadilah wa ta'at al-jalilah. Iktikaf adalah amal ibadah yang utama dan sebuah ketaatan yang sangat mulia. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridhai beliau dan semoga Allah meridhai kita semuanya. Amin. Qalat, Siti Aisyah nate dawuh, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahullahu thumma takafa azwajuhu min ba'dihi. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan sampai akhir hayat beliau. Dan ketika Kanjeng Nabi sampun mangkat, sudah meninggal dunia, para istri beliau terus melakukan kesunahan iktikaf ini. Ini dalil dari hadis Nabi Muhammad, riwayat Siti Aisyah, bahwa Rasulullah itu selalu iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai akhir hayat beliau. Beliau istiqomah melakukan ini, bahkan sepeninggal beliau pun para istri beliau tetap melakukannya. Dalil dari hadis, dalil dari ayat Quran ternyata menjelaskan bahwa iktikaf ini tidak hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad pun, orang-orang beriman di antara mereka membiasakan diri untuk iktikaf di masjid. Wa qad syara'a wa qad syuri'al i'tikafu lana wa liman qablana. Dan sungguh iktikaf ini telah disyariatkan bagi kami, bagi kita, dan bagi orang-orang sebelum kita. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal akifina war ruk'is sujud. Dan kami, dawuhipun Gusti Allah, telah mengambil janji kepada Ibrahim dan Ismail, ayah dan anak ini,
Diambil janji untuk apa? Agar keduanya mensucikan rumahku, Ka'bah, Al-Masjidil Haram. Untuk siapa? Satu, lit-taifina, bagi orang-orang yang tawaf. Dua, wal akifina, bagi orang-orang yang beriktikaf. Tiga, warrukka, bagi orang-orang yang rukuk. Empat, as-sujud, lagi melakukan sujud. Surat Al-Baqarah ayat 125 ini menjadi dalil bahwa umat sebelum umat Nabi Muhammad juga melakukan iktikaf. Stressing, titik tekan atau syahidnya adalah wal akifina, yang diartikan orang-orang yang beriktikaf itu. Ini menjadi dalil kedua tentang disyariatkannya iktikaf. Semoga kita bisa mengamalkannya dengan istiqomah. Allahumma amin. Pun itu pembahasan yang kedua. Tidak terasa sudah jam 7 pagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang ketiga, hukmul iktikaf, hukum iktikaf. Al-iktikafu sunnatun fi kulli waqtin wa afdaluhu yakunu fil ashril awakhir min Ramadan li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawama alaihi fil ashril awakhir min Ramadan. Iktikaf hukumnya sunnah di setiap waktu. Namun yang lebih utama, iktikaf itu dilakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melakukannya di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu. Bapak Ibu sekalian, dari penjelasan ini kita bisa simpulkan bahwa iktikaf itu hukumnya sunnah. Kapanpun boleh kita lakukan sebenarnya. Secara umum, pokoknya panjenengan melebeten masjid, monggo dibiasakan untuk niat iktikaf. Nyopot sandal, melebeten undak-undak, atau berada di teras masjid An-Nur menika, jenengan langsung niat di dalam hati, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat iktikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya, sunnah lillahi ta'ala. Terbiasa melakukan niat iktikaf. Bahkan misalnya sampai seandainya panjenengan supe mboten niat, nembe emut nalikane sampun salat tahiyatul masjid, melebet masjid, takbiratul ihram, ngadep kiblat takbiratul ihram, niat tahiyatul masjid. Saya niat sholat sunnah tahiyatul masjid, mantun ngoten sampun takbir maos Fatihah, lah kok nembe emut, loh iya rek aku durung niat iktikaf. Kalau panjenengan supe, maka niat iktikaf pun boleh dilakukan nalikane panjenengan sudah melakukan atau sedang melakukan sholat. Nggih pas niku wau, pas sembahyang niku saged niat. Tapi yang jelaskan niatnya di dalam napa? Halo, di dalam hati. Mboten napa-napa. Kranten tiyang wonten ten lebete masjid, antawis sing niat iktikaf kali mboten niat iktikaf, tentu pahalanya akan berbeda. Karena ya lek meneng nok masjid ngaos nggih angsal ganjaran ngaos nggih kathah, ganjaran berada di masjid berarti kan dia meninggalkan berbagai macam maksiat yang kemungkinan akan dilakukan oleh orang di luar masjid. Sudah dapat pahala, nopo malih menengiten masjid niki diniati iktikaf, tambah angsal ganjaran iktikaf. Nopo male iktikafnya dinadarkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
Iktikaf dinadarkan niku napa? Ketentuan secara umum ibadah sunnah itu boleh dinadarkan. Yang kedua, kalau sudah dinadarkan yang asalnya ibadah itu sunnah sekarang menjadi wajib. Yang ketiga, nazar iktikaf itu harus dilafalkan. Dengan kata lain, iktikaf itu menjadi sah kalau sudah dilafalkan. Tapi lek tasik ten lebete manah, nazar itu masih belum dikatakan nazar yang wajib untuk dilakukan. Ini termasuk pengecualian. Ibadah niku rata-rata niate wajibe ten lebete manah, kecuali haji kali nazar. Nazar itu niatnya harus dilafalkan. Lek dereng dilafalkan dereng wajib, nazare dereng sah. Contoh misalnya bab nazar lintu, anakku lek wis hatam wisuda ngapalno Quran 30 juz, jamaah An-Nur celaket sing lanang tak tukokno sarung BHS kabeh. Contoh niki, contoh. Niku lek ten lebete manah tok niku dereng wajib, tapi lek sampun kula omongaken wajib. Anakku lek wisuda nok Brawijaya, jamaah An-Nur sing wedok tak tukokno kerudung mukena bordir bangil misale. Allahumma amin. Tapi contoh niki. Niku lek misale sampun kula omongaken niku wajib. Napa malih kula ngomongi ten ngajenge panjenengan gak wajib tok, wajib niki. Wajib, soalnya al-wa'du dainun, janji adalah hutang, termasuk iktikaf. Jenengan lek kepingin nadar monggo, monggo. Berarti panjenengan sampun ten aspalan ngajengi masjid niku, panjenengan nadar, terus jenengan lafalaken, aku nadar iktikaf nok masjid An-Nur iki lillahi ta'ala, selama saya berada di dalamnya lillahi ta'ala. Jenengan sampun umi, terus panjenengan melebeten masjid, nyopot sandal, munggaten undak-undak, melebeten teras, niat iktikaf. Cuma sekarang iktikafnya tidak sunnah tapi menjadi wajib. Terlebete mana niat iktikaf, terlebete mana yang dilafalkan tadi nadarnya. Tenteras, saya niat iktikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya fardu. Fardu sing kala wau sunnah sakniki napa? Fardu karena Allah taala. Berarti iktikafnya sudah menjadi wajib. Dan insya Allah pahala wajib itu lebih besar daripada pahala sunnah. Poso Ramadan sing wajib yo ganjarane lebih banyak dari poso Senin Kemis. Salat subuh sing wajib ganjarane langkung ageng dari qobliyah masjid. Tapi qobliyah masjid ganjarane nggih pun ageng. Tapi nanti lebih besar lagi yang wajib. Sama dengan ibadah yang kita nadarkan. Maka misalnya ada keinginan seperti itu, diperhatosaken, nadar dilafalkan, nanti ibadah yang dinadarkan itu tidak sunnatan lillahi ta'ala lagi, tapi fardhon lillahi ta'ala. Ketentuan tambahan tentang nadar, ibadah sunnah ingkang panjenengan nadarkan itu diupayakan ibadah sunnah yang kemungkinan besar panjenengan saged ngelampai. Gini wau niat nadari sampun ten aspalan ngajeng niku karena sudah berada di depan Masjid An-Nur. Tapi lek tasik daleme jenengan 500 meter dugi masjid niki, jenengan nutup lawang badhe berangkat nutup pager, aku nadar iktikaf nok Masjid An-Nur fardu karena Allah taala. Mantun nadar ngoten lah kok wonten derek dugi pakai saji.
mbok pakai saji, mbok pakai saja. Moro mandeg teng ngajengi panjenengan. Lho, tekon ndi? Dugi ngriya badhe wonten perlu kali panjenengan. Lek saged dijak ten masjid nggih dijak riyen, tapi ketamun arek. Ketamun akhirnya lawang sing mantun dikunci dibuka malih. Ayo mlebu. Akhirnya mboten siyos napa? Iktikaf, padahal iktikafnya sudah dinadarkan. Berarti bagaimana? Dia wajib mengqadha iktikafnya. Wajib napa? Qadha kranten iktikafe sampun dinadaraken. Niku contoh supaya iktikaf yang dinadarkan itu yang kemungkinan besar bisa kita lakukan. Lek boten mungkin atau kemungkinannya kecil, nggih tunggu sampai kemungkinannya besar. Aku nadar tahun iki tene umroh nang Makkah, mbek ziarah nang Madinah. Nadar tahun iki tibake tabungan nok BCA, bukan Bank Sentral Asia tapi bank celengan ayam. Tabungane mek 1 juta. Tabungane mek 1 juta. Lah kok nazar iktikaf, lah kok nazar umroh niku. Ya tunggu kemungkinannya sampai besar. Kalau kemungkinannya masih kecil, ya jangan dinadarkan. Pun itu iktikaf yang hukumnya sunnah di setiap saat, tapi yang paling afdol adalah di 10 hari terakhir Ramadan. Mugi-mugi memasuki 10 hari terakhir Ramadan kita makin semangat untuk mengamalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, khususnya maos Quran, tarawih, iktikaf, selain tentunya yang wajib inggih menika nglampahi siam. Tapi biasa lek pun hari-hari terakhir ngoten softnya sudah mengalami kemajuan ya. Sing biasa 5 soft saiki maju dadi petang soft, sing asale petang soft dadi 3 soft. Ten Masjid Agung Jamek Malang niku lek dinten-dinten akhir Ramadan ngeten terjadi persaingan antara barat alun-alun dengan timur alun-alun. Barat alun-alun Masjid Agung Jamek Malang, timur alun-alun Ramayana, Mitra, Matahari. Oh niku persaingan ketat niku. Persaingan ketat. Nggih mugi-mugi saged tambah istiqomah, tambah semangat. Allahumma amin. Kita tidak tahu, jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita. Wong umur gak melok duwe, meninggal tidak harus tua, meninggal tidak harus sakit dulu. Kita semua yang ada di masjid ini yang meninggal dunia lebih dulu kita tidak tahu. Mungkin panjenengan riyen kula terakhir, atau mungkin kula terakhir panjenengan riyen. Kok padha ae. Ya menang sing cedhek mik ya. Kula niki asli Lumajang, derek kula niki 11 bersaudara. Kula nomor terakhir, nomor 11. Lek ditangleti kantun pinten Ustaz? Kantun 9. Kantun 9. Sing sedo 3. Kula kinten meninggal di antara 11 bersaudara niki urut ngoten, urut. Berarti kula rada nyantai kan, memang kula nomor 11. Tibake mboten, yang pertama kali diambil Gusti Allah sing nomor 3. Mantun ngoten nomor 1. Lah niki 100 hari, niki Kemis 100 harinya. Lah kok mbak kula sing nomor 11 hari. Nginggil kula pas niki. Tak kira urut biyen iki. Lah kok sedikali Gusti Allah diacak ngeten. Diacak diparingi contoh mbak kula umur 48, kula 40 sekawan dosa sekawan. Selisih 4 tahun sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimahallahu rahmatal abrar. Amin ya rabbal alamin. Berarti sedo niki nomor urut napa nomor cabut? Nomor cabut pun ndo sing dicabut riyen iki sinten wallahu a'lam. Kalau Ramadan tahun ini Ramadan terakhir, ini berarti ini 10 hari terakhir yang kita nikmati di tahun ini. Mugi-mugi panjang umur, sehat wal afiat fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sampun niku pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang keempat,
Sampun ngantuk napa tasik semangat? Semangat nggih, pun ngantuk. Pun sarapan napa dereng? Sarapane sakderenge subuh niki. Lek ten masjid kuliah subuh pun sarapan, wedine mara jamaah S3. S3 niki senden selonjor selier-selier. Mboten napa-napa senden, mboten napa-napa selonjor, pokoke mboten seliut-seliut. Lek mboten S3 mangke D3. Lek D3 duduk diem deglek. Ditambahi DOWEH. Napa? Ndawe. Yang keempat, syurutul iktikaf. Syarat-syarat iktikaf. Yang pertama an-niyatu, niat. Fayanwil mu'takifu luzumal masjidi qurbatan wa ta'abbudan lillahi jalla wa ala. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Orang yang iktikaf ya niat iktikaf di masjid. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Perlunya niat ini karena Gusti Kanjeng Nabi dawuh innamal a'malu binniyat. Semua ibadah itu tergantung niatnya. Niat sampun kita bahas kala wau. Syarat yang kedua, an yakunal masjidul ladzi ya'taqifu fihi tuqamu fihi shalatul jamaah. Syarat yang kedua, masjid yang digunakan iktikaf adalah masjid yang digunakan jamaah 5 waktu. Yang digunakan jamaah 5 waktu. Dalilnya apa? 1 Al-Baqarah 187 wa antum akifuna fil masajid. Dan kalian iktikaf di masjid-masjid. Yang kedua, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau iktikaf nggih mesti dan masjid wali fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mengapa iktikaf itu di masjid yang di situ dilakukan sholat 5 waktu? Karena orang yang iktikaf itu sepatutnya tetap melakukan sholat 5 waktu secara berjamaah. Lek wonten masjid misalnya masjid alit nggih sembayange mboten jangkep 5 yang jamaah di situ mek subuh maghrib isya misalnya. Terus wonten tiang iktikaf temriku padahal dia sepatutnya tetap 5 waktu jamaah. Lah ketika zuhur medal, ketika asar medal, cari masjid yang ada jamaahnya. Itu dikatakan menafikan tujuan iktikaf. Mengapa? Kranten piyantune akhirnya melebu metu masjid. Maka cari masjid yang di situ digunakan untuk sholat 5 waktu. Yang ketiga, at-taharatu minal hadatsil akbar. Orang yang iktikaf harus suci dari hadas besar. Fala yasihu i'tikaful junub. Maka tidak sah iktikafnya. 1. Orang yang junub, orang yang sedang jinabat. Yang kedua, walal haid. Iktikafnya orang yang haid menstruasi nggih mboten sah. Yang ketiga, walan nufasa, orang-orang atau wanita yang sedang nifas tidak sah iktikafnya li adami jawazi mukthi haula'i fil masjid, karena orang-orang itu tidak boleh tinggal di masjid karena sedang memiliki hadas napa? Hadas besar. Berarti nggih mandi wajib dulu. Kalau hadas kecil pripun Ustaz? Nggih angsal. Secara umum boleh jenengan iktikaf terus hadas cilik. Iktikaf panjenengan sah kecuali iktikafnya mau diisi dengan baca Quran, diisi dengan sholat. Otomatis ya tentu harus punya wudhu. Tapi wudhu batal, iktikafnya mboten batal. Tapi kalau punya hadas besar, otomatis iktikafnya tidak sah. Itu keterangan tentang syarat-syarat iktikaf, pembahasan yang keempat. Yang kelima, zamanul iktikaf, durasi kita beriktikaf. Yasihul iktikafu fi ayyi yaumin. Iktikaf itu sah dilakukan di setiap saat. Wa bi ayyi muddatin, dan dalam durasi berapapun.
iktikaf 5 menit angsal, 10 menit angsal, jenengan badhe jamaah mlebet masjid niat iktikaf terus mantun ngoten 10 menit jamaah temriki medal, berarti iktikafe nggih mek 10 menit nggih angsal. Durasinya terserah, illa annal afdal, tapi yang paling utama alla yaqillal i'tikafu an yaumin wa lailah. Yang lebih utama adalah iktikaf itu tidak kurang dari 24 jam, tidak kurang dari sehari semalam. Li'annahu lam yunqal anin nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin min ashabihi al-i'tikafu fi maduna dzalika. Karena tidak pernah diriwayatkan Nabi itu kalau iktikaf kurang dari 1 hari semalam, minimal sehari semalam iktikafnya Kanjeng Nabi. Lek saged kita tiru dan kita teladani. Tapi lek mboten saged, minimal ojo sampai 10 hari terakhir Ramadan gak tahu iktikaf babar blas. Ya diusahakan iktikaf. Caranya gimana? Ya paling enggak tiap masuk masjid niat iktikaf. Yang kedua, kalau bisa durasi iktikafnya diperpanjang, dan itu yang biasa dilakukan di 10 hari terakhir Ramadan, utamanya di malam-malam ganjil. Wonten sholat malam dimulai jam 11 nggih napa nggih, niku kali diniati iktikaf paling enggak durasinya lebih panjang daripada di hari-hari yang lain. Mugi-mugi saged istiqomah. Yang keenam, iktikaful ashril awakhir min Ramadan. Bagaimana iktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wahia afdalu awqatil iktikaf. Itulah hari-hari yang paling utama di sepanjang hari untuk digunakan iktikaf. Lima thabata an Aisyah, berdasarkan hadis Sayyidah Aisyah qalawau yang dijelaskan di situ bahwa Nabi iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan sampai akhir hayat beliau, bahkan sampai Kanjeng Nabi setelah mangkat pun para istri tetap beriktikaf. Wa man nawa i'tikafal ashril awakhir min Ramadan shallal fajra min sabihatil yaumil hadi wal ashrin fil masjid. Dan bagi yang ingin iktikaf 10 hari, mulainya kapan dan berakhir kapan? Mulainya subuh tanggal 21 Ramadan. Lek cara sak menika berarti benjing. Mulai subuh benjing niku mantun ngoten niat iktikaf. Itu setatnya. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridhai beliau dan semoga Allah meridhai kita semuanya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan. Rasulullah itu selalu iktikaf di setiap Ramadan. Wa idza shallal ghadata dakhala makanahu alladhi i'takafa fihi. Kalau beliau sholat subuh dan usai melakukan sholat subuh, beliau akan menuju tempat atau spot di titik Masjid Nabawi yang di situ akan beliau melakukan iktikaf. Mulai subuh tanggal pinten kalau wau? Tanggal 21. Itu setatnya, mulainya. Finishnya kapan? Wa yantahil i'tikafa bi ghurubi syamsin akhara bi ghurubi syamsi akhiri yaumin min Ramadan. Dan iktikaf itu berakhir ketika matahari terbenam di hari terakhir Ramadan. Lek Ramadane 29 dina berarti 29 Ramadan matahari terbenam selesai iktikaf. Lek 30 dina nggih berarti tanggal pinten? Tanggal 30 malam itu. Terus wangsul persiapan riyadin karena malamnya itu malam hari raya. Ada keterangan tambahan wal afdalu an yakunal khuruju sabihata yaumil aid. Tapi yang utama, yang afdol adalah keluarnya adalah subuh 1 Syawal. Berarti malam lebaran niku tetap iktikaf. Tasik tetap iktikaf. Wa huwa tsabitu an katsirin minas salaf, dan itulah yang dilakukan oleh para ulama salaf. Wah niki lek saged dilampahi nggih
top banget ya. TOPBGT niku Jasaya Jusu Jos ya. Berarti kan nggih Kastengel pun ketoto, Putri Salju nggih pun ketoto, meja-meja pun wonten taplake. 10 dina iktikaf itu. 10 hari. Sebagian orang iktikaf 10 hari. Kula singen pas S1 ten Yaman nggih iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Tapi sakniki badhe dilampahi nggih rada ya napa yuga pun sekawan. Anak nggih setunggal, yoga pun sekawan, bojo nggih setunggal. Niku kita tahulah kita aktivitasnya tasik aktivitas. Tapi paling tidak jangan sampai tidak iktikaf sama sekali. Yang ke-6 7 hikmatul iktikaf. Hikmah beriktikaf. Al-hikmatu minal i'tikaf al-inqita'u 'anid dunya wa 'anil insyighal biha wa bi ahliha wa tafarrugh lil ibadah fayambaghi 'alal mu'takifi tafrighu qalbihi lidzalik. Hikmah dari i'tikaf adalah untuk memutus hati dari kesibukan duniawi. Memutus hati dari kesibukan duniawi sing dipikirne cek gak donya kemawon. Wa anil insyighali biha wa bi ahliha, dan dari kesibukan dengan aktivitas duniawi dan ahli dunia. Cek gak bingung golek relasi mawon. Wat tafarruq, lalu memfokuskan hati untuk ibadah. Niku tujuan utama orang beriktikaf ten masjid untuk ibadah, terus sementara gak mikir donya dhisik. Wah niku sing terus damel muhasabah, introspeksi, ngrogoi citoke dhewe, moro-moro wis umur 40 tahun awake iki. Moro-moro wis umur 50, moro-moro wis umur 55, moro-moro wis 60. Lek mati dan setelah kematian itu perjalanan yang sangat panjang, terus sanguku opo manten-manten salat, istighfar, maos Quran. Itu berarti fisiknya di masjid, hatinya juga di masjid untuk ibadah. Tapi kadang saat ini mboten, fisiknya di masjid terus nyekel HP. Terus manten-manten delok grup-grup iktikaf niku lho, delok grup bahas MBG, bahas ningali bom-bomane Iran mbek Amerika. Lek moro ndongaaken nggih sae, tapi lek moro sik komen nok grup-grup aktif, jare sampean iktikaf nok Probolinggo. Iya kita nyekel HP ngeten. Maka hatinya, fisiknya di masjid tapi hatinya masih di luar masjid. Itu menafikan hikmah iktikaf. Yang ke-8, ma yubahu lil mu'takif, sesuatu yang diperbolehkan bagi orang yang beriktikaf. Al-khuruju minal masjid lima la budda minhu. Yang pertama, boleh keluar dari masjid kalau memang ada hajat. Kal khuruji lil akli wasyurbi, seperti keluar untuk makan minum, cari takjil, cari sahur, boleh. Idza lam yakun lahum man yuhdiruhuma, kalau memang tidak ada yang mengantarkan makanan untuknya. Wal khuruju liqada'il hajat, keluar untuk buang hajat. Lima sabata an Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis Siti Aisyah yang mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza takafa yudni ilayya ra'sahu fa urajjiluhu. Nabi itu kalau sedang iktikaf, beliau menjulurkan kepala beliau ke arah rumah, lalu saya menyisir rambut beliau, kata Siti Aisyah. Dan rumah Nabi ini dempet kali napa? Masjid. Jadi cuma menjulurkan kepala beliau, saya, kata Siti Aisyah, terus menyisir rambut beliau. Wa kana la yadkhulul baita illa li hajatil insan, beliau tidak keluar masjid untuk masuk ke dalam rumah kecuali untuk buang hajat, sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia pada umumnya. Boleh. Yang ketiga, at-tahadduts ilan nas fima yufid wasu'al an ahwalihim lakin la yambaghi lahul iktsaru min dzalik. Boleh ngobrol dengan orang lain yang sama-sama sedang iktikaf, tanya kabarnya boleh, tapi tentu sepatutnya tidak terlalu banyak.
Ojo nok pasar ngomong, nok omah ngomong, nok masjid ya sik ngomong. Itu menafikan tujuan iktikaf. Yang ketiga, ziyaratu ba'di ahlihi wa aqaribihi lahu, mengunjungi keluarga atau kerabatnya keluar dari tempat iktikafnya untuk pamitan. Fa'an Sofiyah binti Huyai, diriwayatkan dari istri Kanjeng Nabi yang lain inggih menika Sofiyah binti Huyai, beliau menuturkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fa'ataituhu azuruhu lailan fahaddatsuhu. Suatu saat Nabi iktikaf di masjid. Karena saya ada keperluan dengan suami saya temui beliau di masjid, lalu saya membicarakan, menyampaikan hajat saya. Tsumma qumtu li'anqaliba faqama ma'iya liyaqlibani. Kemudian saya berdiri pamitan sama beliau untuk pulang, dan apa yang dilakukan Nabi? Nabi ikut berdiri mengantarkan saya pulang. Setelah itu beliau masuk ke masjid lagi. Iktikafnya tidak batal karena keluarnya ada hajat atau karena ada keperluan. Pun itu yang kedelapan. Yang terakhir, tak terasa sudah jam 1 siang. Yang terakhir, mubtilatul iktikaf, hal-hal yang membatalkan iktikaf. 1. Al-khuruju minal masjid li ghairi hajatin amdan, keluar dari masjid dengan sengaja tanpa ada hajat atau kebutuhan. Wa in qalla waqtul khuruj, meskipun sebentar saja. Karena Siti Aisyah juga meriwayatkan wa kana la yadkhulul baita illa li hajatil insan. Nabi itu keluar ya karena ada hajat saja kalau sedang iktikaf. Yang kedua, yang membatalkan iktikaf adalah pangapunten aljima, berhubungan suami istri. Semerap nggih berhubungan suami istri. Misalnya istrinya sedang di MOG, dihubungi oleh suaminya. Ma ada di mana ma? MOG ya. Itu berarti istrinya sudah dihubungi oleh suaminya. Berarti sudah terjadi hubungan suami ngoten mawon pun. Rupine jamaah dereng 17 tahun kabeh niki. Al-jima'u, berhubungan suami istri, walau kana dzalika lailan, meskipun dilakukan di malam hari. Lek tiyang poso tidak sedang iktikaf boleh pangapunten kumpul. Tapi kalau sedang iktikaf ada larangan, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan kumpuli istrimu sedangkan kamu sedang iktikaf di masjid. Medal terus kumpul, ten griya kumpul. Berarti nggih otomatis iktikafe batal. Lek kepingin lanjut nggih suci riyen mlebet masjid malih, niat malih. Yang ketiga yang membatalkan iktikaf, al-azmu ala qat'il iktikaf, memang niat memutus iktikaf. Ya wis iktikafku sampai iki ae, berarti otomatis iktikafnya batal. Wonten keterangan ugi-dugi Sayyidah Aisyah, karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'takifa shallal fajr, kalau beliau akan iktikaf beliau sholat subuh, thumma dakhala mu'takafahu, kemudian masuk ke tempat beliau iktikaf di masjid, wa innahu amara bi khabaihi, Nabi memerintahkan untuk dibuatkan kemah di masjid itu. Lalu dibuatkanlah kemah untuk Kanjeng Nabi. Fa amarat Zainab bi khibaiha faduriba, istri beliau yang bernama Zainab juga minta dibuatkan kemah di dalam masjid itu, lalu dibuatkanlah. Wa amara ghairuha minal azwaj, istri-istri yang lain juga minta dibuatkan kemah itu, faduriba, lalu dibuatkanlah kemah itu. Makanya jangan heran jenengan ningali foto beberapa masjid niku lek 10 hari terakhir Ramadan kathah kemah-kemah, tenda-tenda dan masjid niku sampai kayak camping ground ya, sampai kayak bedengan ngoten. Nggih, itu kalau di lantai 2 lebih bagus. Mriki wonten mriku niku di kemah-kemah niku nggih langkung sae kalau memang iktikafnya berhari-hari dan supaya tidak kelihatan auratnya, apalagi kalau perempuan boleh juga iktikaf. Dan sekarang tempatnya kan sudah terpisah, bagus, masjid-masjid sudah terpisah kados makaten niku sae kalau kemudian digunakan sesuatu yang sama.
Mugi-mugi dados ilmu ingkang barokah manfaat maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Mugi-mugi selalu istiqomah fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' qalbin la yakhsha 'amalin la yurfa' wa da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna waqbalna bisirril Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.